Orang-orang yang ada di depan kalian ini adalah anggota suku yang bernama Maskopiro. Dan mereka termasuk salah satu suku paling terisolasi di dunia. Serta diyakini hidup tanpa kontak sama sekali dengan dunia luar selama lebih dari 600 tahun. Suku ini memilih menghilang jauh di dalam hutan Amazon biru, seolah waktu berhenti bagi mereka sejak berabad-abad lalu. Sebelum lanjut, saya Muhammad Yasar dan selamat datang di Riwayat dari channel Tukita. Jangan lupa subscribe biar enggak ketinggalan cerita seru dan baru di channel ini. Mari kita mulai! Kisah ini dimulai pada akhir abad ke-19 ketika seorang penjelajah keturunan Irlandia Amerika bernama Viscarlet Lubez melakukan ekspedisi ke hutan Amazon. Dalam perjalanannya, dia menemukan wilayah yang kaya akan pohon karet alami di Peru. Dan penemuan ini menjadi titik perubahan besar karena karet saat itu merupakan salah satu sumber daya industri paling penting di dunia. Lama-kelamaan mulai Saraka, Lubez dan orang-orang yang bersamanya mulai membuat jalur panjang di tengah hutan untuk mengangkut karet ke pasar dunia. Beberapa di antaranya mencapai panjang sekitar 13 km. Jalur ini kemudian dikenal dengan nama Jambatan Viscarlet. Dan sejak saat itu, Lubez mulai dijuluki sebagai Raja Karet. Namun di balik itu terdapat kejadian besar. Penduduk asli hutan mengalami perbudakan dan penindasan yang sangat kejam. Banyak dari mereka dipaksa bekerja dalam kondisi yang sangat berat, serta mengalami pembunuhan, penyiksaan, dan perampasan tanah mereka. Masa itu menjadi salah satu periode eksploitasi sumber daya paling kejam di Amazon. Karena kekerasan ini, banyak suku melarikan diri jauh ke dalam hutan dan menjauh dari kontak dengan manusia karena takut diperbudak atau dibunuh. Seiring berjalannya waktu, kabar tentang beberapa suku tersebut menghilang sepenuhnya, termasuk suku Maskopiro. Suku Maskopiro menetap di wilayah yang sangat terpencil di bagian tenggara Peru, dekat perbatasan Brasil, dan memutuskan hidup dalam isolasi total. Kata Masko kadang dipahami sebagai orang liar, tetapi itu lebih mencerminkan pandangan orang luar daripada kenyataan mereka yang sebenarnya. Kehidupan mereka sangat sederhana, bergantung pada berburu, mengumpulkan buah-buahan, memakan telur kura-kura, dan beberapa tanaman liar. Mereka tidak mengenali pertanian modern, peralatan canggih, bahkan konsep kota dan teknologi. Seiring waktu, mereka menjadi sangat waspada dan cenderung agresif terhadap orang asing karena pengalaman nenek moyang mereka yang pernah mengalami penyerangan dan kekerasan. Dalam beberapa dekade terakhir, mulai muncul laporan tentang keberadaan mereka ketika mereka mendekati tepi sungai untuk mencari makanan atau mengumpulkan telur. Mereka juga mengeluarkan suara siulan keras yang mirip suara burung dinamo, seolah menjadi peringatan bagi siapapun yang berada di dekat mereka. Pada tahun 2011 terjadi titik perubahan penting ketika seorang profesor dari Universitas Cape Town bernama Jan Paul van Bell berhasil memotret beberapa anggota suku saat melakukan perjalanan di Amazon. Foto-foto tersebut menyebar ke seluruh dunia
dan memicu perdebatan luas tentang bagaimana seharusnya mereka diperlakukan. Setelah itu, pemerintah Peru mencoba menjalani kontak dengan mereka, tetapi semua upaya tersebut gagal. Suku itu menolak setiap pendekatan dan terkadang membalas dengan panah terhadap siapa saja yang mencoba mendekat. Bahkan dalam beberapa kasus terjadi insiden kematian yang melibatkan petugas pemerintah atau pemandu lokal. Pada tahun 2014, sekitar 100 anggota suku terlihat di dekat daerah berpenduduk. Setelah itu, mulai terjadi beberapa mengambil makanan dan peralatan dari desa-desa sekitar. Lalu mereka segera menghilang kembali ke dalam hutan. Yang menarik, sebelum mereka muncul, biasanya terdengar suara siulan yang mirip burung dinamo, seolah menjadi tanda komunikasi di antara mereka sebelum keluar dari hutan. Seiring waktu, beberapa pihak mulai mencoba menangani situasi ini dengan hati-hati dan dibuat program pemantauan serta upaya komunikasi tidak langsung tanpa memaksa perubahan pada cara hidup mereka. Namun sebagian peneliti berpendapat bahwa sikap agresif mereka berasal dari ketakutan mendalam terhadap dunia luar akibat pengalaman leluhur mereka. Sementara peneliti lain menilai bahwa ancaman sebenarnya adalah ekspansi industri dan penambangan hutan yang mengancam wilayah mereka, serta mendorong mereka semakin dekat dengan manusia. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan penambangan kayu semakin mendekati wilayah mereka, yang menyebabkan bentrokan kecil antara anggota suku dan para pekerja. Dan beberapa orang terluka akibat terkena panah. Hari ini nasib suku Mashko Peru masih belum jelas. Apakah mereka akan tetap hidup terisolasi selama berabad-abad lagi? Ataukah tekanan dunia modern akan memaksa mereka berubah atau bahkan menghilang? Sebuah pertanyaan yang sampai sekarang masih belum memiliki jawaban. Baik teman-teman, kita sudah sampai di akhir video. Kalau kalian suka konten ini, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke orang yang kalian suka. Sekali lagi, saya Muhammad Binsar dari channel Tukita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.